Luffy membangkitkan kemampuan buah iblisnya. Tinju Luffy mengingatkan Kaido kepada seseorang di masa lalu. Pada chapter sebelumnya ditutup dengan sangat epik oleh bentrokan hebat antara Luffy dan Kaido di atap kastil Onigashima. Banyak kejadian menarik yang akan terjadi pada chapter 1037 yang akan rilis pada minggu depan. Nah, seperti biasa, Abang Kapten akan mengentrit-entritkan bocoran dan juga prediksi untuk mengawal chapter 1037 mendatang. Luffy akan membangkitkan kemampuan buah iblisnya yang dipadukan dengan kekuatan Hausoku Haki. Lalu, posisi Kid dan Law makin terpojok. Big Mom menjadi semakin mengamuk. Pada awal cerita di chapter ini akan diperlihatkan armada milik pemerintah dunia yang sudah mulai mendaki air terjun dengan tujuan untuk memasuki negeri Wano. Armada milik pemerintah dunia itu dikirim dengan tujuan membantu para agen CP0 untuk mengambil alih negeri Wano secara paksa agar berada di bawah kendali langsung pemerintah dunia. Armada tersebut akan mengkudeta negeri Wano apabila Kaido berhasil dikalahkan oleh Luffy dalam perang Wano ini. Dan tidak lama lagi mereka hanya tinggal menunggu waktu saja untuk melancarkan tujuan mereka. Kemudian fokus cerita beralih ke pertarungan antara Big Mom melawan Kid dan Law yang masih terus berlanjut. Nenek-nenek Yonko ini telah bertambah kuat setelah mengkonsumsi 1 tahun masa hidup miliknya sendiri. Tubuh Big Mom telah berubah menjadi monster dan api rambutnya semakin membara. Sementara itu, Kid dan Law menjadi semakin lelah karena telah memakai teknik awakening dari buah iblis mereka yang telah banyak memakan energi. Maka dari itu, sudah jelas Big Mom akan mendominasi pertarungan kali ini. Di sisi lain, Kid dan Law pun menjadi semakin terdesak di pertarungan ini. Dan pada situasi tersebut, mereka akan berniat untuk memakai teknik awakening mereka sekali lagi untuk mencoba melumpuhkan Big Mom kembali. Karena hanya cuma dengan kekuatan awakening sajalah mereka dapat memiliki kesempatan untuk menang melawan seorang Big Mom. Penggunaan teknik awakening tersebut beberapa waktu lalu telah membuat mereka berdua menjadi sangat kelelahan. Sehingga jika mereka menggunakan kekuatan itu lagi, maka Kid dan Law sama-sama menyadari bahwa mereka berpotensi akan kehabisan tenaga dan mungkin saja mereka akan koit di pertempuran ini. Hal ini tentunya akan menjadi pertimbangan yang cukup berat bagi Law dan juga Kid. Atau bisa dibilang ini akan menjadi pilihan antara hidup dan mati untuk mereka berdua. Selanjutnya, pertempuran antara Luffy versus Kaido pun akhirnya diperlihatkan kembali pada chapter ini. Duel keduanya telah mendekati babak akhir. Kaido sepertinya akan menggunakan teknik gabungan elemen untuk memberikan serangan yang sangat kuat kepada Luffy. Berkat kemampuan buah iblis Uonomi miliknya, Kaido mampu menggunakan teknik yang berkaitan dengan beberapa elemen seperti elemen api, angin, dan juga petir. Teknik penggabungan elemen-elemen tersebut akan menciptakan serangan yang tentunya sangat dahsyat dan mungkin akan dirasakan juga oleh semua orang yang ada di Pulau Onigashima. Walaupun demikian, karena Luffy telah menguasai kemampuan Kenbushoku Haki tingkat tinggi yang dapat melihat masa depan, Luffy akan dengan sangat mudah menghindari serangan dahsyat milik Kaido tersebut. Kemudian, setelah melihat Kaido menggunakan serangan yang dahsyat itu, Luffy pun lalu menggunakan serangan terbaru miliknya berupa tinju yang sangat kuat. Ketika Luffy menggunakan teknik tersebut, Luffy meningkatkan kemampuan buah iblis miliknya yang kemudian mengalirkan Haki Ryou ke dalam tinju tersebut. Bukan hanya itu, Luffy juga melapisi tinjunya tersebut dengan Hausoku Haki tingkat tinggi. Di sisi lain, Kaido yang baru saja mengeluarkan energi yang sangat besar pada serangan sebelumnya. Otomatis, Kaido masih kelelahan dan posisinya saat ini sedang dalam kondisi yang sulit untuk menghindar. Sehingga serangan Luffy itu pun mengenai Kaido dengan sangat telak. Namun meskipun demikian, serangan Luffy itu masih belum cukup untuk menjatuhkan sang Yonko terkuat. Tinju Luffy tersebut ternyata sangatlah kuat, sehingga Kaido terlihat mengalami luka yang cukup parah pada tubuhnya. Dari luka yang diterimanya, akhirnya Kaido mengakui bahwa Luffy sangatlah kuat. Namun bukan hanya itu saja, Kaido juga merasakan suatu kekuatan yang aneh dalam diri Luffy.
dia merasakan kekuatan seseorang yang pernah mengalahkannya di masa lalu. Kemudian muncullah sebuah flashback Kaido waktu dia masih lajang, yang berhubungan dengan insiden di Guard Valley, tepatnya saat Garp dan Roger melawan bajak laut Rocks. Pada 40 tahun yang lalu, bajak laut Rocks sedang menyerang pulau Guard Valley. Kemudian, Garp bersama dengan pasukan angkatan laut mencoba menghentikan bajak laut Rocks itu. Namun, kru bajak laut Rocks terlalu kuat dan membuat angkatan laut terpojok. Lalu, Garp bertemu dengan bajak laut Roger yang juga berada di pulau tersebut. Garp kemudian mengajak Roger bekerja sama untuk melawan bajak laut Rocks. Dalam pertempuran itu, ada sebuah momen di mana Garp sedang berhadapan langsung dengan Kaido. Mereka berdua saling beradu serangan, yang pada akhirnya tinju Garp yang sangat kuat itu mengenai tubuh Kaido dan membuat Kaido terkapar di tanah. Karena kejadian itulah, ketika tadi tinju Luffy mengenai Kaido, dia pun merasakan kekuatan yang sama persis dengan pukulan Garp dulu. Kaido pun merasakan kekuatan Garp yang bangkit dalam diri Luffy. Pada momen tersebut akan terlihat beberapa part tentang flashback Kaido pada saat dirinya masih bergabung dalam bajak laut Rocks. Selanjutnya di panel akhir diperlihatkan bahwa Luffy akan menggunakan teknik awakening buah iblis miliknya yang sepertinya akan menjadi kunci kemenangannya dalam pertarungan ini. Konsep dari awakening milik Luffy ini akan berbeda dari bentuk awakening tipe paramecia yang lain. Karena buah iblis Gomu Gomu no Mi termasuk salah satu buah iblis yang unik yang sangat diincar oleh pemerintah dunia. Bentuk awakening Luffy ini pun tentunya akan lebih mengerikan daripada hanya sekedar membuat lingkungan di sekitarnya berubah menjadi karet. Kemungkinan awakening Luffy ini akan memberikan perubahan bentuk baru pada tubuh Luffy, atau malah akan memberikan kemampuan baru yang dapat meningkatkan fungsi karet yang ada pada tubuh Luffy itu. Nah, itulah tadi beberapa tetes dari encrit-encritan bocoran dan juga prediksi untuk manga One Piece chapter 1037 mendatang. Selamat menikmati dan semoga bermanfaat. Oke, cukup sekian dulu ya nakama. Tetap stay terus di channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi paling update tentang One Piece yang akan Abang Kapten bagikan untuk kalian semua. Dan pastinya jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.